Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, mempertanyakan tugas yang diberikan kepada selebritas Deddy Corbuzier sehingga mendapat pangkat Letnan Kolonel tituler dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ini kalau Rocklovers yang ngikutin kabar beberapa hari yang lalu, Deddy Corbuzier dapat itu ya, pangkat Letnan Kolonel tituler dari Prabowo Subianto. Nah, menurut beliau, pemberian pangkat militer ini diatur dalam PP 39/2010 tentang administrasi prajurit TNI. Namun, bukan berarti diberikan dengan mudah. Menurutnya, pangkat tituler ini adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya. Ya, kalau mau serendah-rendahnya tuh Letnan 2. Setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, maka pangkat yang bersifat tituler ini bakal dicabut. Tuh guys, Fahmi juga mencontohkan beberapa tahun lalu ada nih seorang komponis besar Indonesia yang bernama Idris Sardi. Itu dia dapat pangkat tituler karena Idris Sardi ini ya memimpin dan membina korps musik TNI, makanya diberikan pangkat tituler begitu. Dan Fahmi juga menyebut pangkat ini diberikan karena Idris memimpin dan mengendalikan sejumlah prajurit, yaitu ya korps musik TNI gitu guys. Ada pula pangkat brigadir jenderal tituler yang diberikan pada sejarawan Universitas Indonesia, yaitu Nugroho Noto Susanto. Nah, ini pangkatnya diberikan karena yang bersangkutan mendapat tugas untuk memimpin pusat sejarah TNI dan menyusun sejarah nasional Indonesia merdeka. Hingga akhirnya Nugroho pun menjadi rektor Universitas Indonesia serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Kalau mau dirinci-rinci ya, orang yang selayaknya atau sepantasnya mendapatkan pangkat tituler tuh yang seperti ini begitu. Dan berdasarkan ketentuan dari kisah tersebut, ia pun mempertanyakan tugas yang diemban oleh Deddy Corbuzier. Menurutnya hal itu harus jelas ya, karena pangkat tituler ini bukan main-main atau bisa diberikan secara suka-suka gitu. Ya, jadi harus ada alasannya dulu. Kenapa bisa diberikan pangkat tituler? Apa yang sudah diberikan? Sebelumnya Deddy Corbuzier lewat akun Instagramnya mengaku diberi pangkat Letnan Kolonel tituler Angkatan Darat oleh Menhan Prabowo Subianto. Ia mengklaim pangkat tersebut juga disahkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Dan ini artinya, ya ini katanya Deddy Corbuzier, mengawali perjalanan baru bagi dirinya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pada NKRI secara bersih dan tidak memihak kecuali pada Pancasila. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemberian pangkat Letnan Kolonel tituler kepada Deddy Corbuzier ini terkait dengan kemampuannya dalam komunikasi di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan. Itu makanya diberikanlah nih pangkat tituler itu kepada Deddy Corbuzier. Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mengejutkan banget. Ditemukan oleh dua warga pada saat makan sayur lodeh. Dia ketemu potongan jari manusia. Aduh, kok bisa ya? Dan kabarnya saat ini potongan jari manusia itu masih disimpan sementara di Puskesmas Manleten. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Belu, Ibtu Jafar Awad Al-Katiri. Ia bilang nih, saat ini potongan jari yang masih berkuku, oh my god, masih berkuku guys, diamankan sementara di Puskesmas Manleten. Kata bilang tadi, ia menuturkan jari ini sudah diperiksa dan dari hasil pemeriksaan tim dokter Puskesmas telah dikonfirmasi bahwa potongan jari ini adalah jari manusia. Tapi masih belum terkonfirmasi dan teridentifikasi nih potongan jari bagian mana yang ditemukan dalam sayur lodeh yang ditemukan oleh warga saat menyantap makanan di salah satu warung. Ia juga mengungkapkan untuk mengungkap identitas pemilik potongan anggota tubuh manusia ini, saat ini polisi telah memeriksa 5 orang saksi yang telah dimintai keterangan terkait dengan penemuan potongan jari manusia di sayur lodeh ini. Saksi-saksi ini dari pihak rumah makan sudah pasti, lalu dari saksi pelapor sama tempat pembuatan tahu serta pekerja-pekerjanya juga. Polisi masih terus mendalami keterangan saksi untuk bisa mengungkap korban dan asal-usul dari potongan jari yang ditemukan itu guys.
ya. Dan menurut Yosef, potongan ibu jari guys, ibu jari manusia yang masih berkuku ini telah diperiksa oleh dokter dari Puskesmas Manletan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Wah, gimana ceritanya? Jadi, temuan jari manusia dalam sayur lodeh ini pertama kali terungkap setelah 2 orang warga desa Manletan, Kecamatan Tasifeto Timur membeli makanan yang mereka pesan di warung. Gitu guys, dari situ awalnya. Nah, pada saat mengambil sayur untuk dimakan, si saksi namanya Petrus Watu berusia 30 tahun kaget karena ngelihat sepotong daging ujung jari kuku manusia yang tercampur pada sayur itu. Hal itu kemudian langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan polisi pun langsung juga nih memeriksa saksi dan juga mengamankan barang bukti potongan jari manusia. Aduh, bisa-bisanya ya guys ya, potongan jari manusia loh, itu bukan prank loh guys. Udah diperiksa dan emang itu beneran jari manusia yang masih ada kukunya dan itu potongan jari orang dewasa. Serem banget gak sih? Oh my god, mungkin kalau Reta yang makan itu gak bakal bisa makan berhari-hari kali ya kalau ngeliat itu. Direktur televisi pemerintah Al Jazeera dipecat usai menyiarkan kemenangan Maroko atas Portugal skor 1-0 di perempat final Piala Dunia 2022 pada hari Sabtu kemarin. Maroko yang sukses ke semifinal setelah secara mengejutkan menekuk salah satu jagoan sepak bola dunia. Ini guys, Direktur IPTV dipecat sehari setelah siaran langsung laga Portugal versus Maroko pada perempat final Piala Dunia 2022 di televisi tersebut. Siaran langsung laga Maroko ini tak terjadi sebelumnya selama kedua negara terlibat perseteruan nih. Terlebih lagi kan pemerintah Al Jazeera melarang setiap media di negaranya untuk memberitakan kemenangan Maroko di Piala Dunia 2022. Lalu, kantor berita Al Jazeera APS melaporkan bahwa Nadir Boukhabes yang menggantikan direktur utama yang sebelumnya guys. Meski demikian, pemberitaan itu tidak menyebutkan alasan dari pemecatan Lounakel, dan kontroversi ini pun bukan kali pertama sebenarnya Al Jazeera ini mempolitisasi olahraga. Pada bulan November, televisi Al Jazeera yang berbasis di Algeria TV2 memantik polemik setelah menyiarkan laga Maroko melawan Belgia di laga grup Piala Dunia 2022. Pasukan Singa Atlas saat itu menang 2-0 atas Belgia, dan pemecatan Lounakel ini pun menuai kritik dari para pelaku media Al Jazeera. Salah satu yang mengkritik ini adalah media di negara itu sendiri guys. Media itu melaporkan sudah 6 kali direktur televisi pemerintah diganti, dan sebanyak 3 diantaranya bakal langsung dicopot oleh presidennya sendiri, presiden Al Jazeera-nya guys. Pemerintah Al Jazeera ini memang disebut-sebut berupaya mencegah pengaruh Maroko terhadap para warganya, termasuk ya di Piala Dunia juga. Sikap permusuhan ini pun setelah Al Jazeera memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko karena berseteru berebut perbatasan di Sahara Barat. Sahara Barat ini yang merupakan wilayah di pantai Atlantik Afrika begitu. Jadi begitu ada TV Al Jazeera yang menyiarkan kemenangan Maroko, waduh, direkturnya langsung dipecat guys. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.